Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Namaku Muhammad Saukani, tetapi orang-orang lebih sering memanggilku Ahmad Isau. Aku seorang pria lajang berusia sekitar 30 tahun. Alasanku belum menikah sederhana saja. Aku hanya ingin sepenuhnya mengabdikan diri kepada satu-satunya orang tuaku yang masih hidup, yaitu ibuku. Sudah berkali-kali beliau memintaku untuk segera menikah, bahkan tidak jarang mencoba menjodohkanku dengan anak-anak perempuan teman-temannya. Namun, aku selalu menolak dengan halus. Bukan karena tidak ingin, tetapi karena aku khawatir perhatianku yang nanti terbagi antara istri dan ibu justru akan menimbulkan perselisihan. Sudah terlalu sering aku melihat hubungan ibu dan menantu menjadi renggang hanya karena kecemburuan kecil yang berubah menjadi pertikaian besar. Di rumah, sapaan ibuku selalu membuatku tersentak, terlebih ketika beliau memanggilku dengan suara khasnya yang hangat. Bahasa Banjar yang digunakan sehari-hari membuat suasana rumah terasa akrab dan penuh kesopanan. Setiap panggilan darinya, aku jawab dengan sopan sambil segera beranjak dari tempat tidur. Kata pun, dalam bahasa Banjar, memiliki kesan yang sama dengan derekaken dalam bahasa Jawa, ungkapan penuh hormat dan kepatuhan saat menjawab panggilan orang yang lebih tua. Pernah suatu ketika, ibuku meminta agar aku duduk di sebelahnya di ruang tamu. Di sana sudah ada seorang gadis muda bernama Awalia yang datang membawa bingka, kue khas daerah kami. Gadis itu tampak tersenyum malu-malu saat menatapku. Usianya sekitar 25 tahun, dan dari caranya berpakaian serta bersikap, tampak bahwa ia perempuan yang baik. Namun, aku berusaha untuk menjaga pandangan dan mengendalikan hati. Aku tidak ingin tergoda dan akhirnya menyerah pada perjodohan. Bukan karena sombong atau merasa lebih baik, hanya saja aku terlalu menjaga hubungan emosionalku dengan ibu. Secara fisik, aku bukanlah pria yang buruk rupa. Tinggiku sekitar 170 cm, dan dengan tubuh yang cukup tegap, rasanya tidak memalukan jika berjalan bersama orang lain. Pekerjaanku pun cukup mapan. Aku bekerja di sebuah perusahaan konstruksi besar dengan penghasilan yang terbilang lumayan. Setiap kali aku pulang cuti, ibuku seperti tidak pernah kehabisan cara untuk mengenalkanku pada perempuan-perempuan pilihan hatinya, entah beliau temukan dari mana. Hari itu, aku baru saja tiba di rumah setelah nongkrong bersama beberapa teman. Ketika masuk ke ruang tamu, aku menemukan ibuku sedang menangis. Aku langsung menghampirinya dengan rasa cemas. Dalam benakku, berbagai kemungkinan terlintas, termasuk kemungkinan bahwa beliau sedang sakit. Aku hanya bisa terdiam ketika beliau menyampaikan keinginannya untuk melihatku menikah, memiliki anak, dan membina keluarga seperti kakak-kakakku yang lain. Katanya, setiap hari ia berdoa agar Allah memberinya umur panjang hanya agar sempat menyaksikan aku membina rumah tangga. Aku menarik napas panjang dan mencoba menjelaskan isi hatiku. Sejak lama aku merasa tidak nyaman setiap kali mendengar ucapan beliau tentang kematian. Bagiku, pernikahan seolah menjadi pertanda bahwa beliau siap pergi meninggalkanku. Aku tidak siap mendengar itu. Rasanya seperti sebuah doa yang tidak ingin kudengar. Aku hanya ingin terus berada di sisinya, merawat dan menjaganya sebaik mungkin. Aku takut jika kelak aku mendapatkan istri yang tidak ingin tinggal dekat ibu atau bahkan merasa cemburu dengan kedekatan kami. Aku tidak ingin berada dalam posisi harus memilih antara dua perempuan terpenting dalam hidupku. Ibuku tidak tinggal diam. Beliau menasihatiku panjang lebar, mengatakan bahwa baik atau tidaknya menantu sebenarnya tergantung dari bagaimana seorang mertua memperlakukan mereka. Jika mertua memperlakukan menantu dengan penuh kasih sayang, maka menantu pun akan membalasnya dengan sikap yang sama. Ucapannya sebenarnya masuk akal, tapi aku masih belum bisa menghapus kekhawatiran di hatiku. Aku hanya bisa menggaruk kepala, berharap pembicaraan itu segera selesai. Tapi seperti biasa, pembahasan tentang pernikahan selalu menjadi topik yang tidak pernah singkat. Kadang rasanya aku ingin mengambil cemilan dari kulkas sebagai bekal mendengarkan ceramah ibu. Hari itu, ibuku kembali menyebut nama Awalia dan berharap aku bersedia menikah dengannya. Beliau bahkan berkata akan mengurus semuanya. Aku hanya tinggal bertemu dengan penghulu saja. Aku mulai kesal, merasa seperti didesak.
Aku bahkan sempat terpikir untuk membalas ucapan beliau dengan gurauan tajam, bahwa jika memang beliau merasa kesepian, sebaiknya beliau saja yang menikah kembali, jangan malah memaksaku. Entah kebetulan atau tidak, 3 hari setelah kejadian itu, ibuku benar-benar pergi. Pagi itu, sekitar pukul 8, aku masih bermalas-malasan di atas tempat tidur. Dalam setengah sadar, aku mendengar suara lembut ibuku membangunkanku dan menyuruhku untuk beres-beres karena akan banyak orang datang. Aku menjawab sambil tetap memejamkan mata. Tak lama kemudian, aku kembali tertidur. Beberapa jam kemudian, aku terbangun dan bersiap untuk pergi bersama teman-teman. Sebelum pergi, aku sempat teringat pesan ibuku. Tapi ketika aku memeriksa sekeliling rumah, semuanya sudah tampak rapi. Ibuku memang selalu punya kebiasaan membereskan rumah setiap pagi dan sore. Aku kemudian mengunci pintu rumah dan menyimpan kunci di bawah pot bunga, seperti biasa, agar ibuku bisa masuk saat pulang lebih dulu. Hari itu terasa menyenangkan. Aku menghabiskan waktu bersama teman-temanku keliling kota. Meskipun aku yang paling tua di antara mereka, aku tetap menikmati kebersamaan itu. Sekitar pukul 5 sore, aku kembali pulang. Senyum masih mengembang di wajahku, tapi rasa heran muncul saat melihat pintu rumah masih terkunci. Kunci yang kutaruh di bawah pot bunga pun belum berpindah posisi. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Aku membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Saat melangkah ke dalam, mataku tertuju pada rak sepatu. Semua sandal dan sepatu milik ibuku masih ada di tempatnya. Itu berarti beliau tidak pergi keluar menggunakan alas kaki. Bahkan sandal tilasannya pun masih tergantung di tempat biasa. Aku menepis rasa curiga yang mulai tumbuh dan berjalan menuju kamar ibuku. Pintu kamar itu sedikit terbuka, padahal sebelumnya tertutup rapat. Aku berniat menutupnya, tetapi saat mendorong daun pintu, pandanganku langsung tertuju pada tubuh seseorang yang terbaring di atas kasur. Jantungku berdegup kencang, dan rasa takut menyergap. Aku melangkah mendekat, dan mendapati bahwa tubuh itu adalah ibuku. Tangannya sangat dingin. Aku menggenggam tangan itu, memanggil-manggil beliau sambil menahan tangis. Air mataku akhirnya tumpah. Aku menangis keras, tak peduli dengan apapun. Tetangga yang mendengar tangisku segera masuk dan mencoba menenangkanku. Mereka juga terkejut, sebab sehari sebelumnya ibuku masih tampak sehat dan bercerita di teras rumah. Salah satu dari mereka mencoba menyadarkanku bahwa tidak ada gunanya menangis hingga air mata kering. Kami harus segera mengurus jenazah beliau agar bisa segera dimakamkan esok hari. Ucapan itu, meski terasa menyakitkan, berhasil menyentakkanku dari kesedihan yang membelenggu. Aku kemudian menghubungi saudara-saudaraku untuk segera datang. Malam itu, aku tetap terjaga, duduk di dekat tubuh ibuku yang telah dibalut kain kafan. Di sekelilingnya, beberapa orang sedang membacakan surat Yasin. Salah satu kakakku datang menghampiri dan menasihatiku dengan suara yang pelan, mengelus bahuku dan memintaku untuk mengikhlaskan kepergian ibu. Katanya, ini sudah menjadi takdir Allah. 4 bulan telah berlalu sejak kepergian ibuku, dan akhirnya aku berhasil menerima kenyataan pahit itu dengan hati yang lebih lapang. Kehidupan pun perlahan kembali kujalani seperti biasa, meski ada bagian dalam diriku yang tak lagi utuh. Di antara proses penyembuhan itu, aku terus mengingat satu permintaan terakhir ibuku sebelum beliau pergi, agar aku segera menikah. Permintaan sederhana itu kini menjadi tekad yang aku pegang teguh, sebagai bentuk penghormatan untuknya. Aku pun mulai membuka hati dan mencoba menjalin hubungan dengan seorang perempuan dari daerah yang sama denganku. Sebut saja namanya Fitri. Hubungan kami sempat berjalan baik, hingga semuanya hancur ketika aku memergokinya sedang bermesraan dengan pria lain. Pengkhianatan itu tak menyisakan luka yang terlalu dalam, mungkin karena aku langsung memilih untuk tidak berlama-lama meratap. Aku segera melangkah pergi, mencoba bangkit, dan kembali membuka diri. Namun perjalanan cintaku tidak semudah yang kuharapkan. Beberapa kali aku menjalin hubungan baru, tapi semuanya berakhir dengan perpisahan. Hingga 1 bulan setelah hubunganku yang terakhir kandas, aku kembali dekat dengan seorang perempuan. Namanya Lia, seorang janda dengan 1 orang anak laki-laki. Kami pertama kali bertemu di kota Batu Licin,
dan entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Bukan karena rupa atau penampilan yang membuatku tertarik padanya, melainkan kelembutan sikapnya yang seakan mengingatkanku pada sosok ibuku. Cara dia memperlakukan dan menyayangiku membuatku merasa nyaman dan diterima. Aku benar-benar luluh. Lia mengajakku ke rumahnya beberapa kali, dan dari pertemuan-pertemuan itu, aku mulai dekat dengan anaknya serta kedua orang tuanya. Setiap kali aku datang, mereka selalu menyiapkan makanan favoritku, seolah-olah aku telah menjadi bagian dari keluarga itu. Aku merasa mendapatkan rumah baru, keluarga baru, dan cinta yang tulus. Lia berbeda dari perempuan-perempuan sebelumnya. Ia tidak pernah menuntut apapun dariku. Ia tidak matre, tidak suka meminta ini itu. Namun sebagai laki-laki yang mencintainya dan memiliki penghasilan yang cukup, aku merasa terdorong untuk memberinya berbagai hal yang mungkin membuatnya bahagia. Emas, uang, bahkan sepeda motor. Semua itu kuberikan bukan karena diminta, melainkan karena aku ingin. Masih terpatri jelas dalam ingatanku, ekspresi Lia ketika menerima kunci motor pemberianku. Matanya berkaca-kaca, namun bibirnya menyunggingkan senyum yang manis dan penuh syukur. Aku tahu ia terharu, dan itu cukup untuk membuatku merasa bahwa semua yang kulakukan tidak sia-sia. Suatu hari, ketika aku datang berkunjung, Lia menyampaikan bahwa Rafli, anaknya, ingin dibelikan sepeda. Ia tampak ragu-ragu karena merasa tidak mampu. Aku memberinya kartu ATM-ku tanpa ragu sedikit pun, menyuruhnya membeli sepeda untuk Rafli. Meski awalnya menolak dengan alasan telah banyak memakai uangku, aku meyakinkannya bahwa tidak ada yang salah dengan itu, karena kelak ia akan menjadi istriku. Ia tersipu malu, tapi akhirnya menerima. Hari itu, seperti biasa, aku makan malam di rumah mereka bersama ayah dan ibunya. Lia sedang menemani Rafli bermain sepeda di halaman. Aku benar-benar merasa seperti berada di tengah-tengah keluarga yang hangat. Ketika ibu Lia bertanya tentang rencanaku melamar putrinya, aku menjawab bahwa tabunganku hampir cukup, dan aku berniat melamar 2 bulan lagi. Mereka tampak senang mendengarnya. Namun tiba-tiba suasana berubah menjadi muram. Ibu Lia mulai bercerita tentang masa lalu putrinya. Ternyata selama menikah, Lia mengalami banyak kekerasan. Ia sering dipukuli, bahkan saat sedang hamil. Suaminya juga sering berselingkuh, dan ketika ketahuan, bukan penyesalan yang muncul, melainkan kemarahan dan kekerasan fisik. Lia tak pernah menceritakan semua itu padaku, dan aku pun tidak pernah bertanya. Aku pikir masa lalu adalah haknya untuk disimpan sendiri. Namun setelah mendengar cerita itu, aku semakin yakin bahwa aku harus melindunginya. Aku bersumpah dalam hati, kelak aku akan menjadikannya ratu dalam rumahku. Setelah makan, aku pamit pulang. Sebelum pergi, aku sempat meminta Lia untuk memberikan uang pada orang tuanya. Rafli menghampiriku, mengucapkan terima kasih atas sepedanya, lalu memelukku sambil memanggilku, Abah. Entah siapa yang mengajarinya panggilan itu, tapi aku sangat menyukainya. Aku melambaikan tangan dari atas motor, membawa senyum yang tak kunjung pudar. Sebulan berlalu, dan setelah menerima gaji, aku langsung menuju rumah Lia. Seperti biasa, aku ingin memberinya uang bulanan. Namun ada yang aneh. Sebuah motor metik asing terparkir di halaman. Aku merasa tak enak. Setelah memarkir motorku dan melepas helm, aku mendengar suara ayah Lia sedang memarahi seseorang di dalam rumah. Tak lama, Rafli berlari keluar sambil menangis dan memelukku erat. Ia tak menjawab ketika kutanya, hanya membenamkan wajahnya ke dadaku. Tiba-tiba, seorang laki-laki keluar dari dalam rumah dan tanpa peringatan langsung memukulku. Aku tidak sempat menghindar karena sedang menggendong Rafli. Aku tersungkur, namun segera bangkit dan meletakkan Rafli ke bawah. Aku balas memukul pria itu. Kami bergulat di tanah, sementara suara teriakan Lia dan keluarganya terdengar samar. Beberapa tetangga datang dan mencoba melerai. Pria itu berteriak bahwa Lia adalah istrinya. Aku tertegun. Apakah dia mantan suami Lia? Ayah Lia yang naik pitam segera menampar pria itu, menyebutnya tak pantas lagi mengaku sebagai menantunya setelah semua yang telah diperbuat. Lia menangis,
memeluk Rafli erat-erat, seakan takut kehilangan. Aku merasa pilu. Tak pernah Lia bercerita tentang masa lalunya secara lengkap, dan aku pun tak pernah mendesaknya. Tapi saat itu aku hanya ingin satu hal, memastikan Lia dan Rafli aman. Aku memutuskan untuk mempercepat rencana pernikahan kami. Lia mengangguk setuju, dan kami bersepakat akan menikah minggu depan. Malam itu juga aku pulang ke kampung halamanku, membawa kabar bahagia untuk saudara-saudaraku. Waktu memang mendesak, namun aku yakin, dengan bantuan keluarga, semuanya akan bisa disiapkan tepat waktu. Karena kali ini, aku tahu aku sedang memperjuangkan seseorang yang pantas untuk diperjuangkan. 2 hari setelah keheningan yang panjang, sebuah panggilan telepon dari Lia memecah pikiranku. Tidak pernah terpikir olehku bahwa dia akan mengucapkan keputusan yang begitu mengejutkan. Dia memilih untuk kembali rujuk dengan mantan suaminya. Bukan karena cinta, katanya, melainkan karena ancaman. Mantan suaminya mengancam akan membakar rumah keluarganya jika ia menolak untuk kembali. Keputusan itu membuatku tidak habis pikir. Wanita yang hanya dalam hitungan hari akan menjadi istriku, kini malah memilih kembali kepada masa lalunya yang kelam. Aku dengan keras menentangnya. Kupaksa dia melaporkan ancaman itu ke polisi. Namun, katanya, tidak ada bukti yang bisa ia tunjukkan. Ancaman itu hanya ia sendiri yang tahu, tidak ada saksi, tidak ada rekaman. Dengan suara terisak, ia memohon maaf padaku. Saat itu juga, tubuhku seperti kehilangan daya. Kesedihan dan kekecewaan berpadu menjadi satu, menghantam batinku tanpa ampun. Rasanya semua yang telah kuperjuangkan sia-sia. Aku hanya bisa bertanya dalam hati, setelah semua pengorbanan yang kulakukan, mengapa dia lebih memilih pria yang pernah menyakitinya? Dia meminta pengertian, mengaku tidak punya pilihan, dan tidak ingin lebih banyak orang tersakiti karena keputusannya. Sebelum teleponnya terputus, aku hanya mampu terdiam. Mataku menatap kosong ke arah semua persiapan yang sudah tertata rapi. Kain lamaran, hantaran, dekorasi kecil yang disusun penuh harapan, kini menjadi saksi bisu atas perpisahan yang pahit. Namun, kakak tertuaku tidak ingin melihatku terpuruk. Dari inisiatifnya, keluarga memutuskan untuk melamar Awalia, seorang gadis baik yang dikenal dekat dengan keluarga kami. Syukurnya, Awalia bersedia menerima lamaranku. Karena segala persiapan telah siap, proses lamaran, akad nikah, hingga resepsi kecil pun dilangsungkan dengan sederhana namun hikmat. Di malam usai resepsi itu, aku memberanikan diri bertanya mengapa dia mau menikah denganku. Jawabannya sederhana, katanya ia menyukaiku. Aku sempat terdiam. Benarkah ia menyukaiku? Saat kutanyakan alasannya, dia hanya membalas dengan senyum malu-malu, tanpa memberi penjelasan lebih jauh. Malam itu, tidak terjadi apa-apa di antara kami. Aku tidur membelakanginya, dan pikiranku masih dipenuhi oleh bayang-bayang Lia. Pagi-pagi sekali, Awalia sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Ternyata ia pandai memasak, dan senyumannya saat menyambutku terasa begitu tulus. Aku merasa bersalah. Sudah seharusnya aku tidak melampiaskan luka masa lalu padanya. Dia tidak bersalah. Justru dia yang menyelamatkanku dari rasa malu yang besar. Dengan lembut aku memintanya memaafkanku. Ia hanya mengangguk pelan dan memintaku untuk tidak memaksakan diri menyukainya. Ia siap menunggu. Kata-katanya begitu tulus hingga membuatku terharu. Aku menggenggam tangannya, mengajaknya duduk di sampingku. Dalam hati, aku berjanji tidak akan menyia-nyiakan perempuan sebaik dia. Aku hanya perlu belajar membuka hati. Beberapa bulan kemudian, kehidupanku mulai terasa ringan. Aku menikmati peranku sebagai suami. Awalia pun kini tengah mengandung anak pertamaku. Sebelum berangkat kerja, seperti biasa, aku mengecup keningnya, mengelus perutnya, dan mengingatkan agar tidak terlalu lelah. Ia mengangguk sambil tersenyum, dan aku pun menitipkannya pada Linda, tetangga kami yang sering membantu. Namun, siang hari itu, ponselku tiba-tiba berdering dari nomor tak dikenal. Awalnya kupikir dari istriku, namun ternyata bukan. Nomor itu terus-menerus mencoba menghubungiku.
Dengan rasa malas, akhirnya aku mengangkatnya. Suara dari seberang membuat jantungku berdegup kencang. Itu suara Lia. Aku mencoba bersikap tenang, pura-pura tidak mengenalinya. Tapi ia menyebutkan namanya. Kali ini, katanya ia sudah berani melaporkan mantannya ke polisi karena kini memiliki bukti. Aku tidak ingin mendengarkan lebih jauh. Dengan nada dingin, aku mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Bahkan aku merasa berterima kasih atas keputusannya waktu itu. Berkat keputusan itu, aku dipertemukan dengan perempuan luar biasa yang kini menjadi istriku. Setelah mengatakan itu, aku menutup telepon. Namun setelahnya, dadaku terasa sesak. Perasaan yang kukira telah mati, perlahan mulai menyelinap kembali. Tapi aku tahu, itu tidak boleh terjadi. Aku telah memiliki istri, dan kami akan segera menjadi orang tua. Hidupku sekarang sudah utuh. Malam harinya, saat makan malam, Awalia sempat menanyakan siapa yang meneleponku. Saat kukatakan bahwa itu adalah Lia, aku melihat raut wajahnya berubah. Ia bertanya apakah aku ingin kembali pada Lia. Pertanyaan itu membuatku terdiam. Tapi aku tahu jawabannya. Tidak ada pria waras yang rela melepaskan perempuan sebaik Awalia demi seseorang yang telah meninggalkannya di ujung pelaminan. Aku hanya ingin jujur, bukan karena aku ingin kembali ke masa lalu. Ia tersenyum, lalu memintaku mengganti ponsel dengannya untuk sementara, agar jika Lia menelepon lagi, ia sendiri yang akan mengabaikannya. Wajahnya tampak lega, dan aku mencium keningnya dengan rasa syukur. Sepulang kerja malam itu, aku sempat mampir ke warung membeli makanan yang diinginkan istriku. Saat sampai di halaman rumah, kulihat ia sudah menungguku di teras dengan senyum yang hangat. Aku bertanya kemana keponakanku, Denis, yang biasanya menemani istriku. Katanya, Denis harus belajar untuk ulangan esok hari. Setelah mandi, aku mendapati Awalia tengah menyiapkan makan malam. Ia bercerita bahwa rasa mual sudah mulai berkurang, tapi ia masih sering pusing dan tidak tahan dengan bau bawang. Karena itu, ia tidak memasak hari ini. Aku memaklumi. Kami pun makan bersama, dan setelah itu aku keluar membeli susu untuk ibu hamil, seperti yang dijanjikan. Di jalan, aku sempat mampir membeli martabak manis. Di sana, aku bertemu teman lamaku dan mengobrol sebentar. Setelah itu aku kembali ke rumah. Aku segera ke dapur, menyiapkan susu hangat untuk istriku. Namun saat aku masuk ke kamar, hatiku langsung mencelos. Istriku terbaring di lantai, tak sadarkan diri, dan ada bercak darah di celananya. Aku panik. Jantungku berdebar hebat. Aku mencoba menyadarkannya, tapi ia tak kunjung membuka mata. Aku berteriak minta tolong. Linda dan suaminya yang pertama datang. Mereka pun ikut panik melihat kondisi istriku. Tanpa pikir panjang, suami Linda mengusulkan agar segera membawa istriku ke rumah sakit. Aku menyesal mengapa aku tidak langsung terpikir hal itu sejak tadi. Dengan bantuan mereka, istriku segera dilarikan ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, aku tak henti memeluk tubuh istriku sambil terus memanggil namanya dalam kepanikan dan rasa takut yang menguasai dada. Setibanya di rumah sakit, ia langsung ditangani oleh tim medis dan menjalani serangkaian pemeriksaan. Namun, dunia serasa runtuh ketika dokter menyatakan bahwa istriku mengalami keguguran. Hatiku hancur seketika, terpecah berkeping-keping oleh kenyataan pahit itu. Tak sanggup rasanya membayangkan bagaimana aku harus memberitahu istri tentang kehilangan ini, apalagi membayangkan wajah sedihnya yang mungkin tak akan bisa kulupakan sepanjang hidupku. Aku berusaha menenangkan diri, tapi tak bisa. Apalagi ketika suami Linda, tetangga kami, merangkul bahuku, mencoba menguatkanku dengan ucapannya yang lembut. Seperti yang sudah kuduga, istriku langsung berubah murung. Raut wajahnya dipenuhi duka yang dalam begitu mengetahui bahwa janin yang selama ini ia kandung telah tiada. Ia terus menyalahkan dirinya, merasa bersalah karena telah lalai. Aku memeluknya erat, mencoba meyakinkan bahwa semua ini bukan salahnya, bukan pula salah siapapun. Mungkin Tuhan memang masih belum mempercayakan kami untuk mengasuh amanahnya. Beberapa hari setelah perawatan,
istriku diperbolehkan pulang. Namun, di rumah, ia menjadi pribadi yang berbeda. Ia sering tampak ketakutan, bahkan mengaku sering melihat bayangan hitam, makhluk yang sama yang ia lihat pada malam sebelum keguguran terjadi. Ia berkata tak sanggup sendirian di rumah, dan aku pun sempat menyarankan untuk memanggil Linda menemaninya atau mungkin membawanya menginap di rumah kakaknya. Namun, bahkan saat menunggu di rumah Linda, bayangan itu masih mengikutinya. Aku mulai merasa bimbang, mungkinkah ini dampak psikologis dari keguguran? Tapi mengapa bisa sampai sejauh itu? Akhirnya, ia meminta agar aku tetap berada di rumah karena kehadiranku membuatnya merasa aman. Namun aku harus bekerja, dan dengan berat hati aku memanggil Linda untuk menemaninya. Sejak saat itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang di tempat kerja. Aku terus memikirkan istriku dan bertanya-tanya apakah ia baik-baik saja di rumah. Sore itu, Linda memanggilku dan menyampaikan kegelisahannya. Ia merasa ada yang aneh pada diri istriku. Bahkan ia mengaku juga melihat bayangan hitam saat berada di rumah kami, tepatnya ketika sedang membuatkan makanan dan saat istriku tidur. Bagiku ini terasa semakin nyata, bukan lagi sekadar halusinasi. Mungkin ada sesuatu yang memang tak kasat mata di rumah ini. Linda menyarankan agar aku segera memanggil seorang ustaz untuk menetralkan keadaan. Aku pun berjanji akan melakukannya. Malam itu, saat istriku tertidur, aku memandangi wajahnya yang lelah. Dengan hati-hati aku membelai rambutnya, berjanji dalam hati akan segera mencari pertolongan. Esok harinya, aku sengaja tidak pergi bekerja dan mendatangi ustaz yang direkomendasikan temanku. Sayangnya, ustaz tersebut sedang memiliki urusan di luar kota selama 2 hari. Namun ia memberiku sebotol air doa dan berjanji akan datang ke rumah setelah kembali. Sesampainya di rumah, air doa itu langsung kuminumkan pada istriku. Sebagiannya kuusapkan ke wajah dan ubun-ubunnya. Malam itu, ia bisa tidur dengan sangat nyenyak. Aku merasa sedikit lega melihat wajahnya yang untuk pertama kalinya kembali tenang. Pagi harinya ia bangun dengan senyum, mengatakan bahwa tidurnya begitu lelap dan perasaannya terasa lebih ringan. Aku hanya bisa bersyukur mendengar itu. Ia juga mengaku tidak melihat bayangan hitam lagi sejak malam sebelumnya. Rasanya, ada sedikit harapan yang tumbuh di hati. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 10 pagi, Linda meneleponku dengan suara cemas. Ia memberitahu bahwa istriku menangis sesenggukan di dalam kamar dan mengunci pintu dari dalam. Aku langsung bergegas pulang, hanya sempat menitipkan izin pada temanku. Sesampainya di rumah, Linda terlihat panik di depan pintu kamar. Aku segera mendobrak pintu dan menemukan istriku sudah terbaring lemah. Lantai kamar dipenuhi bercak darah dan di dekat tubuhnya berserakan gunting kuku serta beberapa alat kecil lainnya. Aku segera mengangkat tubuhnya ke atas kasur, sementara Linda dengan sigap membersihkan bekas darah dan alat-alat itu. Aku meminta Linda menjaga istriku sejenak, lalu bergegas memanggil mantri. Setelah itu, Linda menyarankan agar aku kembali ke rumah ustaz, siapa tahu beliau sudah pulang. Namun, saat kutemui, ustaz tersebut belum juga kembali. Aku pun kembali pulang dalam keadaan gelisah. Sesampainya di rumah, aku terkejut karena di teras sudah ada suami Linda dan seorang laki-laki seusiaku. Ternyata laki-laki itu adalah rekan kerja suami Linda yang memiliki kemampuan spiritual dan pernah membantu memindahkan makhluk gaib dari tempat kerja mereka. Aku mempersilakannya masuk ke rumah. Ia mengamati sekeliling ruangan dan kemudian berkata bahwa ini bukan ulah penghuni rumah, melainkan kiriman dari seseorang. Makhluk yang dilihat istriku merupakan utusan yang dikirim untuk merusak rumah tangga kami. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Ketika ia menyebut bahwa pengirimnya adalah perempuan dari masa laluku, aku terpaku. Linda tampak terkejut dan langsung teringat sesuatu. Ia mengatakan bahwa istriku pernah bercerita tentang seorang mantan yang meneleponnya dan tampak tidak percaya bahwa aku sudah menikah. Bahkan, istriku sampai mengirimkan foto pernikahan kami untuk meyakinkan perempuan itu agar tidak mengganggu lagi. Saat aku menanyakan ciri-ciri perempuan tersebut, lelaki itu menjelaskan dengan lancar. Semua yang diucapkannya sesuai dengan sosok Lia, mantan yang pernah begitu dekat denganku.
Nafasku terasa berat mendengar kenyataan itu. Tanpa menunda waktu, lelaki itu duduk di samping istriku, memejamkan mata, dan mulai membaca doa. Ia meminta segelas air putih yang segera disiapkan oleh Linda. Setelah didoakan, air itu kuberikan pada istriku dan aku pun mengusapnya dari ubun-ubun hingga ke ujung kaki, sesuai petunjuknya. Lelaki itu dan suami Linda kemudian keluar kamar, dan samar-samar ku dengar ia meminta seember air, entah untuk apa. Malam itu, keajaiban mulai terlihat. Istriku tampak jauh lebih tenang dan tak lagi terlihat terganggu. Setelah semua kejadian itu, aku menceritakan seluruhnya pada istriku. Ia memilih untuk mengikhlaskan apa yang telah terjadi, menganggapnya sebagai ujian dalam rumah tangga kami. Dan yang paling penting, kami berhasil melewatinya bersama.